Kita kembali lagi di Duit. Ini boleh dimakan gak sih? Belum dibuka, udah mana temennya? Kan paling enak kalau kita ngobrolin soal feng shui gitu kan, sambil makan dodol ini. Ini enaknya digoreng pakai telur, Pakai telur, ya Rona. tahu. Udah undang dulu temennya ke sini, nanti aku gorengin di Banyak rumah. nanya-nanya ya. Ya udah nih, nah mungkin juga pemirsa pengen tahu bagaimana tahun 2017 ini yang kalau dalam kalender Tiongkok itu adalah tahun ayam. Ayam api. Ini ada koko saya. Ih, Koko. Koko Bukan Yul. Edric kan? Bukan. Wah itu nggak bisa dipercaya ya. Kalau ini memang ahli feng shui ke. Ih, seneng Ya. nih kalau gini. Koko Julius Fang. Hey! Kongsi. Apa kabar? Ampun, Nana. Silakan kau sini kak. Aduh, nggak Lu minta-minta ke semua orang malu-maluin deh. Ya kira ini. Mana? Kok? Apa kabar kok? Luar biasa. Luar biasa. Oh, tahun 2017 ini kan kalau dari penang kalender Tiongkok itu kan tahun ayam api. Kalau tahun lalu monyet api. Ya. Nah, secara karakter nih sama-sama api, tapi binatangnya beda. Karakternya gimana nih dua tahun ini nih? Ya sudah pasti berbeda jauh. Heeh. Ya. Ya kalau monyet api kan ada monyetnya toh, itu dia logam besar. Sedangkan kalau ayam api ada ayamnya, itu dia logamnya kecil. Nah, kalau logam besar itu biasanya itu lebih bold, lebih berani, lebih tegas, lebih decisive. Kemudian berani mengambil keputusan, kemudian berani mengungkapkan perasaan dan sebagainya. Iya. Nah, sedangkan kalau dari logam kecilnya si ayam ini, dia lebih suka versi lebih smoothnya, versi lebih softnya daripada yang tadi, lebih menahan lebih diri, kalem. ya lebih kalem gitu. Jadi mungkin di tahun kalau misalnya 2017 gitu ya, di tahun ayam api ini orang pun yang akan berinvestasi mungkin agak lebih hati-hati gitu ya mungkin ya Ko ya. Ya. Oh, istimewanya apa sih ayam api ini? Oke, pertama-tama perlu diketahui bahwa dari ayam api itu kan ada ayamnya tadi yang logam kecil dan apinya. Nah, ayam kecil dari ayam atau dari logam kecil tadi itu yang mengandung logam kecil ayam tersebut itu ada merupakan perwakilan daripada unsur elemen di dalamnya. Kayak gitu loh. Nah, unsur elemen itu dia akan mewakili seperti mulut, ucapan, keindahan, ya kelembutan, kemudian senang memamerkan diri seperti itu. Nah, ada api kecil lagi di atasnya. Api kecil itu lebih ke arah panas, Iya. optimisme, oke, sesuatu yang happy, ya, sesuatu yang lebih ke arah sensitif, mudah mengungkapkan perasaan dengan cara eksplosif. Jadi sebetulnya Kayak gitu. tahun ayam api ini secara bisnis bagus nggak sih kok? Kalau nanti kita bicara nanti di bagian ekonomi, nanti akan ketahuan bahwa awal mungkin akan seru karena dunia itu masuk di tatanan baru dengan Iya. dengan berkuasanya Donald Trump, Oh Amerika iya, baru. presiden baru Ya. Amerika. Pengaruhnya ya. sedunia ya kok? Iya, itu semua impact-nya sedunia. Waduh. Oke, nah nanti di kuartal ketiga, kuartal keempat agak sedikit ada tantangan. Ada tantangan. Berarti kalau ada tantangan ada resiko. Ya. Bener kan ya? Ya. Nah, berarti kalau ada resiko harus diproteksi dong kita. Oh ya udah pasti. Nah, soal proteksi ini di tahun 2017 di tahun ayam api juga semakin membaik mungkin ya dari orang Indonesia ya. Oke, sebenarnya sih kita kalau bicara tentang proteksi kita nggak usah lihat tahun per tahun, karena proteksi adalah satu kebutuhan ya. Oh iya, iya Benar kan? betul, Itu kan betul. itu jangka Jangan panjang. ditunda-tunda ya. Iya, kalau betul. kita mobilnya juga pasti ada proteksi ya, seperti ban serepnya toh. Ya. Ya benar, Ronald atau Mbak Tika berani nggak kalau misalnya dari Jakarta ke Bandung tanpa ada ban serep? Iya, berani. nggak berani. Ya, deg-degan kan, benar kan ya? Ya. Ya sama juga. Saya juga walaupun orang feng shui juga kirain jago mengatasi resiko, enggak. Saya juga punya 3 polis gitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa untuk semua xiong yang kira-kira yang kurang harmonis atau ada xiong, biasanya ada 4 setiap tahunnya. Kita lebih menganjurkan mereka itu lebih untuk bermain yang lebih hati-hati, lebih safe, jangan selalu spekulasi. Kemudian dia membeli proteksi khususnya yang proteksi jiwa plus tambahan kesehatan dan kecelakaan. Oh ya, tahun ini yang bagus apa kok? Oke, dari Cara bisnis kok? segi bisnis sih sebenarnya agak tidak terlalu banyak berbeda, cuma sedikit perbedaan dari tahun monyet api dengan ayam api. Kalau di tahun ayam api di semester 1 bidangnya bagus tetap ada unsur air. Oke, di semester 1 ya. Kemudian yang di semester 1 juga yang di menengahnya yang bagus itu ada unsur api, ya. Kemudian ada unsur tanah, unsur kayu. Yang agak kurang itu adalah di unsur logam. Oke, jadi yang difokuskan adalah yang logam itu agak kurang. Overall yang lain masih oke, masih bagus. Jadi sekarang tuh kalau misalnya iklan nggak ada tulisan kamu tuh nggak cocok kerja di air. Iya, Nggak ada ya. zaman dulu. Karena
Air sekarang malah lebih bagus Ya. di kuartal pertama Nah, ini kabar ya. bagusnya di semester kedua, air dan api sama bagusnya. Nah, kalau api sendiri, ya yang lain sedang, kecuali logam-logam tetap masih kurang. Tapi kita harus lihat dari segi finansialnya, nah. Mesti ada ahlinya yang kita ajak ngomong mengenai finansial dan juga proteksi di tahun 2017, Ya tepatnya di ayam api ini. Undang ibu kita. Ayo dong kamu yang undang. Kita akan mengundang Ibu Novita Rumngangun. Beliau ini adalah Chief Marketing Officer Manulife Indonesia. Hai Bu Nona. Kongsi. Kongsi. Aduh Bu Nona, Iya. kita lagi ngobrol-ngobrol nih Bu mengenai finansial dan juga proteksi ya di tahun ayam api. Ya, gitu. ternyata harus emang dari awal katanya, jangan ditunda-tunda. Emang kalau Ibu melihat sendiri tantangan 2017 gimana sih Bu secara finansial? Oke. Kan tadi udah dipaparkan Logam juga. katanya jangan dulu katanya. Mengenai bagaimana paparan investasi atau ekonomi. Memang kalau kita bicara tantangan itu nggak akan pernah habis. Ada terus. Iya, tadi seperti yang Mr. Andalan juga bilang seperti itu. Ya. Kita selalu fokus kepada apa sih tantangannya. Tapi tantangan itu bagus kalau kita bisa mengantisipasi. Iya, Itu betul. membuat kita semakin baik kan begitu ya. Nah, jadi kita ini menganggap tantangan itu untuk persiapan karena apa? Karena jangan difokus tantangannya. Fokuskan seberapa siap kita untuk kedepannya. Jadi kita tahu limitnya juga ya Bu. Mindset Mau Mindsetnya tahun bagus mau tahun apapun. Jadi kesiapan kita bukan tantangannya. Kenapa Ronald saya bilang seperti ini? Ada dua hal. Satu yang bisa kita kontrol, satu yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol, yang nggak bisa yang kita kontrol dulu ya. Yang tadi ngomong tentang Trump. Emang kita kalau ngomongin bikirin itu tantangan itu bisa kita rubah? Ya nggak bisa. Iya nggak bisa. Nggak bisa ya. Keadaan ekonomi dunia Global. dan Indonesia. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. Satu hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Iya. Ya, bagaimana kita mengontrol tadi untuk kesiapannya? Siapkah kita untuk melewati ke depannya? Contohnya, siapkah kita udah dengan perencanaan keuangan Iya. kita dengan baik? Jangan hanya berencana saja. But do it. Perencanaan keuangan dibuat untuk dilakukan. Ada actionnya, iya. Ada action ya? Betul, 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 Koko. betul. Ada action, jadi jangan takut sama tantangan, tapi yang paling penting siapkan antisipasinya. Nah, Gitu ya. Ya. kayaknya makin menarik pembicaraannya ya. Masih banyak pengen ditanya nih ya. Boleh. Mungkin dari Koko dan juga dari Ibu Nona. Jangan kemana-mana, tetap di Do It. Pemirsa, kami masih membicarakan mengenai prospek finansial di tahun ayam ya bersama Ibu Nona dari Manulife Indonesia dan juga dari pakar Feng Shui. Iya, Ya. Koko Julius. Iya, ya. di Do It. It. Oke. Seru nih. Iya, karena kan kita bisa tahu nih kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan terutama di bidang finansial ya di tahun ayam api ini. Tadi sempat disinggung sedikit sama Bu Nona bahwa buat apa kita punya proyeksi gitu, keuntungannya apa, Rencana ini, bisnis rencana apa. itu, Kalau gitu. tidak ada perencanaan keuangan yang baik. Tapi perencanaan juga nggak cuma rencana doang ya Bu ya, tapi harus dilaksanakan. Betul. Cuma nih kayaknya pemirsa, nggak usah jauh-jauh Bu. Saya pun kayaknya untuk perencanaan keuangan tuh masih kacau. Nah ini untuk memperbaikinya gimana nih Bu? Apa mulai dari nol lagi atau bisa diperbaiki, ya bisa dihapus atau diperbaiki biasa Makanya tadi perencanaan keuangannya nggak kacau. gitu? Nah ini gimana kalau udah? Disiplin orangnya yang kacau. Oh. Jadi kamu mau ganti perencanaan keuangan setiap menit pun tidak akan terjadi, akan kacau juga kalau komitmen kita itu nggak jelas. Oh Ya, gitu. jadi wah kacau nih, salahin financial planningnya aja atau financial advisor aja nggak benar. Ini nggak, padahal diri kita yang Jadi nggak kontrolnya di komitmen. kita Iya. sebetulnya Bu Nona Nah, ya. jadi financial planning yang misalnya kita diberikan nasihat oleh financial advisor, financial planning itu dijalankan sesuai yang sudah direncanakan, Iya. bukan yang udah dibikin ada bagus di buku supaya kita prediksikan. Kita kadang-kadang kita itu berasa lebih pintar. Iya, suka Iya. ngarang bebas akhirnya kan ya Bu ya. Ngarang bebas. Nah, udah kejawab ketika sendiri. Pengalaman pribadi, jadi tahu banget Bu, tahu banget. Nah, itu tadi. Jadi
kita kalau memperbaiki sesuatu, apapun itu, kalau kita bicara tentang di sini adalah perencanaan keuangan, cari root cause-nya dulu. Root cause-nya ini di siapa? Disiplin kita kah? Income kita yang terganggu kah? Atau seperti apa? Atau tujuan kita berganti kah? Dicari. Kalau memang root cause-nya adalah kita, mau financial planning yang sebagus apapun nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Nah, kalau aku sih udah agak mendingan, Bu Koko, ya. Saya sudah mencanangkan tahun ini adalah tahun investasi. Wih, tepuk tangan dulu buat Ronald. Udah janji, Bu, janji ke diri saya pribadi, saya harus punya investasi tahun ini. Jangan dicanangkan aja tapi harus dilaksanakan. Iya. Nah, makanya nanya sama Koko, Ya. investasi apa kok yang kira-kira tepat? Saya sih mau nambah properti. Oh, Bagus oke. nggak, Kok? Ya, properti di tahun ini cukup oke ya. Artinya kalau masuknya tahun kemarin dapatnya lebih harganya lebih murah. Oh, Oke, iya, tapi memang, tahun memang, ini ya. dan tahun depan agak sedikit ini agak kurang, tapi bisa di-keep karena kenapa? Begitu kita beli, kita bisa sewakan atau bikin kos-kosan atau apapun itu. Kemudian nanti itu bisa berseri berapa tahun, bisa 4-5 tahun, bisa naik lagi. Tapi kan kok ya, kan tadi Ronald mengatakan mana yang bagus nih, kan tadi banyak sekali kan Iya, peluang iya, yang iya, bagus, iya. ya, bingung kan. Bingung, Nah, kalau dari sisi finansial, Finansial, ya. kita mesti ngelihat juga resiko seseorang. Iya, Iya. yang profil Jadi kan risiko. tadi profil resiko, tadi kan banyak sekali peluang-peluang. Iya, iya. Nah, kita harus mengetahui diri kita juga seperti apa. Artinya ada orang yang high profile, dia boleh-boleh aja investasi yang beresiko tinggi gitu ya. Tapi jangan misalnya kalau Rona misalnya mau lakukan seperti itu, Dika jangan ikut-ikut. Ya belum tentu sama. Belum tentu karakternya sama tiap misalnya. orang. Jadi kita Lumayan mesti pinter ya melihat itu juga. ya. Kita harus melihat itu juga. Iya, iya. Ya, Kayak betul. mungkin filmmaker dibilangnya bikin film nanti laku. Semua bikin bikin film. film. Nanti nggak laku filmnya gitu. Tetap harus dihitung dulu semua resiko dan segala Betul. macamnya. Ya, ya. Nah, ngomongin soal resiko. Tadi sempat disinggung juga nih sama Ko Julius katanya apapun CEO-nya Ya. kita tuh sebenarnya harus udah punya proteksi, Proteksi, gitu. Apapun itu gitu. Nah, untuk tahun ayam api ini kalau menurut dari Bu Nona nih, proteksi apa yang harus didahulukan? Oke. Jadi tergantung dengan tahapan hidup manusia juga. Karena tahapan hidup manusia itu juga bergantung daripada nilai dari diri kita sendiri. Contohnya, pada saat kita single, utamakan kesehatan. Ya, Ya. kita belum ada menanggung Tanggungan, siapa-siapa. tanggungan, ya, betul. Utamakan kesehatan. Kenapa kita single telah berinvestasi? Tapi apabila sakit, maka investasi kita kegerus semua. Ya. Betul. Ya, makanya utamakan seperti itu. Kalau yang buat berkeluarga kan udah nggak mikirin diri sendiri, Iya, maka harus ada proteksi asuransi jiwa dan kesehatan juga. Nah, kalau buat begitu juga untuk anak yang sudah punya anak dan istri, jadi tergantung daripada kebutuhan. Tapi apapun itu benar sekali. Mau tahun api, mau tahun ayam api, dan sebagainya. Apapun tahun ganti apapun. kayak, ya. Karena nggak pernah ada yang namanya di dictionary Ya. kalau musibah yang tidak diinginkan itu ngetok pintu dulu. Datang ya datang Biasanya aja. Iya, Kena dia siapa nggak aja. peduli. Oh ini single nanti dulu deh, atau oh ini berkeluarga Oh ini nanti enggak. sionya ayam nggak jadi Iya, enggak. enggak. Ya, Oke, kayak oke. begini loh, Kang Ronald sama Mbak Tika. Ini artinya gini, kalau kita periksa di rumah sakit atau di kepolisian gitu kan ya, kalau dicek belum tentu sio tersebut yang mengalami kecelakaan atau kematian adalah sio tersebut. Iya. Ya, artinya apa? Mungkin orang kan kadang kan ada mungkin kurang hati-hati, ya terlalu terlalu santai, terlalu tidak peduli terhadap kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Jadi ya kadang dilihat adalah mungkin bukan sio itu, tetapi memang higher chance of sio itu yang lebih beresiko. Iya, makanya Kayak biasanya gitu. kalau punya Ya. resiko yang lebih tinggi, Ya. kita cenderung lebih hati-hati. Ya, gitu jadi kan ya Ko, that's why makanya saya bilang proteksi itu nggak perlu lihat sio. Pokoknya kalau ada mampu lakukan gitu. Wih, bener-bener udah melek banget Oh, finansial udah sebenarnya. Ko sangat, Julius kayaknya ini. udah banyak sekali nih proteksi. Udah 3 katanya. Oh. Benar. Ya, bener, 3. Baru 3. Iya, Jadi iya. 3 polis bukan 3 itu. Jadi sebetulnya di tahun apapun, sio apapun, Ya. proteksi investasi gitu ya Bu Nona ya. benar. Harus Diusahakan. diusahakan secepatnya semampu kita mengukur dengan segala kemampuan kita gitu Betul. kan ya Bu ya. Semakin kita cepat atau lebih dini berinvestasi, maka akumulasi investasi kita itu semakin memberi peluang yang besar buat
kita mendapatkan gain yang lebih besar. Iya, ya. Iya gitu. Jadi ya jangan ditunggu-tunggu gitu loh. Kalau yang buat yang muda-muda nih semakin cepat nih. Jadi kalau ada setelah kita ada proteksi ya, kita punya dana darurat atau tinggal ada investasi, jangan hanya disumbangkan ke shopping mall. Gitu ya. Soalnya kalau dilihat Itu dari udah sini mulai bukan, iya. orang yang suka belanja ya Bu ya. Iya. Nah memang ternyata kan benar gitu bahwa yang namanya investasi atau juga proteksi itu tidak dilihat dari sionya. Kita harus tetap berhati-hati, Betul. perencanaan yang baik, dan tentunya selalu percaya bahwa segala sesuatu ada resiko, makanya kita butuh proteksi. Betul. 2017 tahun ayam api ini tantangan pasti ada. Pasti. Tapi yang paling penting adalah cara kita mengantisipasinya. Jangan sampai salah langkah. Makanya ingat, investasi dan proteksi. Iya. Janji ya. Jangan Cepatnya lupa, ya. iya. Do it. Oke. Gitu. Kenapa? Supaya kita bisa jadi Andalan. Ini yang paling penting. Makasih. Pokok makasih ya. Nanti kita akan, sama-sama. saya pengen dilihat rumah saya sebetulnya. Boleh, Pensiunnya gitu. Boleh. Nyusahin ya. Dan pemirsa, kalau misalnya punya pertanyaan seputar masalah finansial atau keuangan, silahkan tanyakan lewat sosial media kami. Iya. Ya. Lewat email juga silahkan, nanti kita akan bahas di episode-episode mendatang. Iya, jangan lupa nonton selalu kalau pengen tahu lebih banyak dan melek tentang investasi. Nonton Duit setiap hari Sabtu jam 10.30 di Metro TV. Sampai jumpa. Dadah.